Pengemis misterius. Di pinggir hutan, tinggallah seorang laki-laki bernama Deda. Deda memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Pekerjaan Deda adalah mencari kayu bakar. Mereka sangat miskin. Untuk hidup sehari-hari, Deda hanya mengandalkan dari hasil penjualan kayu bakar. Namun, bagaimana lagi? Deda hanya bisa mencari kayu bakar. Itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Sudah seminggu ini, hujan turun dengan lebat, terus-menerus dan tiada henti. Deda tidak bisa pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Mereka terpaksa bertahan hidup dengan sisa makanan yang ada di gudang. Lama-kelamaan, persediaan makanan di dapur menipis. "Pak, makanan kita hampir habis. Aku khawatir dengan keadaan anak-anak kita kalau mereka tidak makan. Yang tersisa hanya 5 butir kentang. Itu juga tidak cukup untuk makan kita berlima," kata istri Deda suatu hari. "Iya, aku tahu. Tapi mau bagaimana lagi? Hujan tidak juga berhenti. Aku tak bisa mencari kayu bakar," sahut Deda. Istri Deda terdiam. "Bersabarlah, Bu. Mudah-mudahan besok hujan berhenti. Jadi, aku bisa bekerja lagi." Deda menghibur istrinya. "Makanan persediaan terakhir, biar anak-anak kita saja yang makan, Bu," lanjut Deda. Istri Deda mengangguk. Ia memandang anak-anak. Mereka tidur sangat lelap. Di luar, hujan turun sangat deras. Suaranya bergemuruh menimpa atap rumah. Petir berkilat-kilat, menggelegar, saling bersahutan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu. Deda membukanya. Di depan pintu, berdiri seorang pengemis tua. Tubuhnya kurus kering dan basah kuyup. Pengemis itu tampak menggigil kedinginan. "Oh, ayo masuk, Kek. Di luar sangat dingin," seru Deda. Ia kasihan melihat pengemis itu. "Terima kasih, Tuan." Pengemis itu masuk. "Aku sudah berhari-hari kehujanan. Tidak ada tempat berteduh." Istri Deda membuatkan minuman hangat buat pengemis itu. "Tuan, aku sangat lapar. Sudah 3 hari aku tidak makan. Kalau boleh, aku minta sisa makanan untuk mengganjal perut," kata pengemis itu setelah meneguk minuman hangatnya. Deda terdiam. Sekilas, ia saling pandang dengan istrinya. Mereka kasihan melihat keadaan pengemis itu. Tapi mereka tak punya makanan. Hanya tersisa 5 butir kentang sebagai persediaan makanan terakhir untuk anak-anak. "Maaf, Pak Tua. Kami tidak punya makanan. Sekarang saja kami sedang kekurangan makanan," sahut Deda sedih. "Kasihanilah aku, Tuan. Aku benar-benar lapar. Perutku sakit sekali," kata pengemis itu. Deda merasa sangat iba. Akhirnya, ia menghampiri istrinya. "Kasihan sekali pengemis itu. Sebaiknya kita berikan saja 5 butir kentang yang tersisa. Mudah-mudahan anak-anak bisa bertahan. Semoga saja besok hujan berhenti agar aku bisa mencari kayu lagi," kata Deda. "Baiklah, aku akan masak kentang-kentang itu," sahut istri Deda. Akhirnya, istri Deda mengukus 5 butir kentang yang tersisa. Setelah matang, ia menghidangkannya pada si pengemis. Pengemis itu makan dengan lahapnya. Ia menghabiskan 4 butir kentang dan menyisakan 1 butir.
Setelah itu, si pengemis beristirahat sejenak. Tuan, terima kasih. Karena kebaikan Tuan, aku tidak lapar lagi. Sekarang, aku pamit, kata si pengemis. Sama-sama, Kek. Tapi di luar masih hujan. Sebaiknya kakek di sini dahulu, sahut Deda. Ah, tidak apa-apa. Perutku sudah terisi. Aku pasti kuat meskipun kehujanan, ujar si pengemis. Baiklah, Kek. Hati-hati di jalan ya. Deda melepas si pengemis. Si pengemis mengangguk. Oh iya, tadi aku menyisakan 1 butir kentang. Kalau nanti kalian ingin makan, iris-iris kentang itu menjadi 5 iris. Pasti akan cukup untuk kalian berlima, kata si pengemis. Selamat tinggal. Setelah pengemis itu pergi, Deda memandang sebutir kentang yang tersisa di piring. Mana mungkin 1 butir kentang cukup untuk makan berlima, gumam Deda. Esoknya, ketika lapar, Deda mengumpulkan keluarganya. Deda mengiris kentang itu menjadi 5 iris sesuai dengan anjuran si kakek pengemis. Ajaib, ternyata 5 iris kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Selain itu, jika 1 butir kentang diiris menjadi 5 iris lagi, akan berubah lagi menjadi 5 butir kentang. Begitu seterusnya. Akhirnya, kentang itu menjadi sangat banyak. Deda dan keluarganya tercengang-cengang. Mereka sangat bersyukur karena tidak kelaparan lagi. Persediaan makan mereka jadi berlimpah. Deda sengaja mencari pengemis itu ke pelosok desa untuk mengucapkan terima kasih. Sayang, pengemis itu tidak ditemukan. Tak lupa, Deda membagi-bagikan makanan itu kepada orang-orang desa yang kekurangan. Hikmah cerita: jika kita menolong orang lain dengan hati yang ikhlas, pasti kita akan mendapat balasan yang jauh lebih besar.